Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2026 saldo akhir rekening atas nama para perwakilan tingkat wilayah dan koordinator tingkat daerah alhamdulillah sudah di-print out di buku rekening koran. Dan diharapkan pada hari ini seluruhnya dapat dihadirkan ke ban pelaksana daerah masing-masing untuk melakukan spesimen dan menerima dana program. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Koordinator Gian. Untuk biaya administrasi notaris kurang 4,5 juta rupiah lagi. Mohon dibantu gotong royongnya, agar segera terpenuhi, sehingga hari ini saya bisa menghadap bank. Di layar besar B Pusat, Gedung B, lantai 7 terpampang keterangan sebagai berikut. Ada kode dengan lampu merah, kuning dan hijau, lampu merah, belum diproses. Lampu kuning, sedang diproses. Lampu hijau, selesai diproses dan siap direalisasikan. Tercatat data pada layar itu posisi aset dengan nama Sutrisno dan Yayasan Gian sudah pada posisi lampu hijau. Barakallah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Jika ada punya link ke B Pusat silahkan ke gedung itu untuk memeriksa kebenarannya. Rekan-rekan sekalian, jika kita cermati informasi yang beredar hari ini terkait saldo akhir yang telah di-print out di buku rekening koran, tentu ini menjadi perkembangan yang cukup signifikan dan menarik untuk kita telaah lebih dalam. Artinya, secara administratif memang sudah ada pergerakan pada sistem perbankan. Namun pertanyaannya, apakah proses tersebut sudah sampai pada tahap pencairan final? Ataukah ini masih merupakan bagian dari tahapan verifikasi lanjutan? Dari informasi yang disampaikan, seluruh perwakilan dan koordinator diminta hadir ke bank untuk melakukan spesimen. Ini menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya selesai, melainkan masih berada pada fase validasi dan penguatan data sebelum dana benar-benar bisa diterima. Disinilah pentingnya kita bersikap objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Karena dalam banyak kasus, proses seperti ini memang melalui beberapa tahapan, mulai dari administrasi, verifikasi, hingga realisasi. Oleh karena itu, kami mengajak rekan-rekan semua untuk tetap tenang, mencermati setiap perkembangan, dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita kawal bersama proses ini dengan bijak, tanpa asumsi berlebihan, sambil terus berharap agar seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Hingga selesai, demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, menanggapi adanya permintaan tambahan biaya administrasi notaris yang disebutkan masih kurang sebesar 4,5 juta rupiah dan diminta untuk gotong royong, hal ini perlu kita cermati dengan lebih teliti dan hati-hati. Jika kita perhatikan, pada tahapan sebelumnya telah disampaikan bahwa proses sudah masuk pada tahap perbankan, bahkan hingga pada pencetakan saldo di buku rekening. Namun munculnya kembali permintaan biaya tambahan di tahap ini tentu menimbulkan pertanyaan yang perlu diklarifikasi. Apakah biaya tersebut memang bagian resmi dari prosedur yang ditetapkan? Ataukah ini merupakan kebutuhan tambahan di luar mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam proses yang melibatkan lembaga resmi seperti bank dan notaris? Pada umumnya setiap biaya memiliki kejelasan, rincian, serta dasar yang transparan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap permintaan dana benar-benar memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh rekan-rekan agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dan pastikan informasi yang diterima valid serta konsisten dengan prosedur yang berlaku. Sikap hati-hati dan cermat dalam situasi seperti ini sangat diperlukan, agar kita semua tetap berada pada jalur yang benar dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk kehati-hatian bersama. Rekan-rekan sekalian, menanggapi informasi yang beredar terkait tampilan layar besar di B Pusat, Gedung B lantai 7, yang menunjukkan adanya indikator lampu merah, kuning, dan hijau sebagai status proses, hal ini tentu menjadi perhatian bersama dan perlu kita sikapi dengan cermat. Jika benar terdapat sistem indikator seperti yang dijelaskan, di mana lampu hijau diartikan sebagai selesai diproses dan siap direalisasikan, maka secara logika hal tersebut menunjukkan adanya progres yang sudah mencapai tahap akhir secara sistem. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita telah lebih dalam. Apakah informasi tersebut dapat diverifikasi secara resmi? Apakah tampilan layar tersebut memang berkaitan langsung dengan program yang sedang kita ikuti? Dan apakah status lampu hijau secara otomatis berarti dana sudah bisa direalisasikan tanpa tahapan lanjutan? Perlu dipahami bahwa dalam sistem lembaga besar, termasuk perbankan, biasanya terdapat beberapa layar proses, mulai dari input data, verifikasi, validasi, hingga eksekusi. Sehingga, indikator pada satu sistem belum tentu menjadi satu-satunya acuan final. Oleh karena itu,
Kami mengajak rekan-rekan semua untuk tidak langsung menyimpulkan secara sepihak, namun tetap menunggu konfirmasi resmi dari pihak yang berwenang serta melihat kesesuaian antara informasi di lapangan dengan prosedur yang berjalan. Sikap bijak, tenang, dan tidak terbawa euforia adalah kunci agar kita tetap objektif dalam menyikapi setiap perkembangan informasi. Mari kita kawal bersama dengan penuh kehati-hatian, sembari terus berharap agar seluruh proses benar-benar berjalan sesuai harapan dan dapat terrealisasi dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, menanggapi ajakan untuk melakukan pengecekan langsung ke B Pusat bagi yang memiliki akses, tentu hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Namun demikian, perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua pihak memiliki akses resmi ke area internal lembaga seperti Bank Indonesia, apalagi untuk melihat data atau tampilan sistem yang bersifat terbatas. Pertanyaannya kemudian, apakah informasi yang disampaikan tersebut sudah melalui jalur resmi dan dapat diverifikasi secara terbuka? Ataukah masih bersifat informasi terbatas yang belum dapat dipastikan validitasnya secara umum? Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Verifikasi memang diperlukan, namun harus dilakukan melalui jalur yang tepat, bukan sekadar berdasarkan ajakan atau asumsi yang belum memiliki dasar kuat. Kami juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksakan diri untuk mengakses atau mencari informasi di luar kewenangannya, karena setiap lembaga memiliki aturan dan batasan yang harus dihormati. Langkah terbaik saat ini adalah menunggu kejelasan dari pihak yang berwenang, serta memastikan bahwa setiap informasi yang diterima benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita tetap bersikap bijak, tenang, dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu yang belum sepenuhnya jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.